Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan tetap semangat. Tim Tanggo Argentina akhirnya melaju ke babak final Piala Dunia Qatar 2022 setelah di babak semifinal pada Rabu dini hari. Lionel Messi dan kawan-kawan menghantam tanpa ampun Kroasia dengan clean sheet 3 gol tanpa balas di Stadion Lusail. Dan ini menjadi pembalasan bagi Argentina setelah pada 4 tahun silam, 4 tahun lalu di Rusia. Bagaimana di fase grup Messi dan kawan-kawan untuk Argentina kalah juga dengan skor yang sama, 0-3 dari Kroasia. Dan saat ini dengan pelatih mereka, Lionel Scaloni, Argentina mampu melakukan pembalasan yang sepadan dan akhirnya mereka sekarang berada pada tahap puncak terakhir. Satu step lagi Argentina akan mengondol gelar juara dunia. Mereka harus menunggu pemenang antara Prancis dan Maroko dalam semifinal yang akan dimainkan pada Kamis dini hari nanti. Jadi Argentina dengan Messi-nya tentunya berharap bahwa ini adalah penantian panjang dari seorang La Pulga, di mana ia ingin berhenti, ingin gantung sepatu bersama dengan Argentina setelah membawa Argentina menjadi juara dunia. Terasa belum lengkap bagi Messi jika ia belum melakukan itu setelah gagal pada 2014 di mana Argentina ke final dan kalah dari Jerman di babak final dengan 1-0. Dan bagi Argentina, memang mereka tidak begitu menonjol dalam penampilan menghadapi Kroasia. Justru kalau dalam statistik Kroasia lebih bagus sebenarnya. Argentina di luar dugaan itu berada dalam tekanan Kroasia karena kalau lihat dari ball position penguasaan bola itu Kroasia lebih bagus 61%. Ya, bahkan lebih tinggi. Argentina itu cuma 39%. Ini luar biasa bagi Kroasia. Karena Argentina sebenarnya punya kedalaman squad yang bagus yang memungkinkan buat mereka untuk lebih banyak menguasai bola. Tetapi justru terlalu jauh ya. Namun hasil akhir yang menentukan. Ya, tidak jaminan sekali lagi sebuah tim menguasai ball position atau penguasaan bola yang tinggi tapi akhirnya tidak mampu memenangkan. Bahkan 3-0 ini sungguh telak. Kalau bisa dilihat dengan Argentina hanya melakukan 9 percobaan menembak sepanjang laga. Ada 7 on target di sana. Dan 3 menghasilkan gol. Dan memang mereka kalau bisa dilihat dari statistik ini kan lebih pantas untuk pole position kalah, tapi dari efektivitas bagaimana mereka begitu tinggi, 9 tembakan dan 7 on target. Maksudnya 7 on target ini kan bisa di atas 3 gol. Kita lihat dengan Kroasia, memang Kroasia lebih banyak melakukan percobaan menembak. Unggul 3 tembakan dibandingkan Argentina. Ya, dalam percobaan menembak ada 12 kali. Tapi Kroasia sendiri hanya sangat kecil untuk menciptakan shot on target atau bola yang mengarah ke gawang, ya, hanya 2 kali dan mereka tidak bisa mencetak gol sama sekali. Kalau dari melihat operan permainan Argentina memang di bawah. Argentina itu cuma 399 kali, sementara Kroasia itu 607 kali perpindahan bola ya dari kaki ke kaki, baik dari pemain-pemain belakang, tengah ke depan. Ini tinggi juga kalau bisa dikatakan ya. Kalau Argentina kalah juga saya agak terkejut ya. Biasanya kan Argentina tuh tinggi dalam hal operan-operan mereka, passing-passing mereka, tapi justru Kroasia yang jauh lebih tinggi, hampir separuh mereka lebih di atas dari Argentina. Kita lihat dalam akurasi operan mereka, Kroasia itu mencapai 87%, Argentina cuma 83% di dalam akurasi operan ya, sepanjang laga. Bahkan untuk corner kick atau sepak pojok, Kroasia juga dengan 4 corner kick berbanding Argentina hanya 2. Tapi yang akan berbicara nantinya di akhir pertandingan adalah hasil akhir. Dan Argentina mendapatkan itu untuk mereka bisa lolos ke final Piala Dunia pada edisi ke-22 ini. Dan mendekatkan Argentina untuk menjadi juara ketiga kalinya setelah 1978, 1986. Dan sekaranglah kesempatan terbaik itu di 2022 ketika berlangsung di Qatar. Nah, apakah Argentina akan menjadi tim kedua dari Amerika Latin atau Amerika Selatan itu untuk bisa menjadi juara ketika Piala Dunia itu berlangsung di kawasan Asia?
Karena kita tahu bersama pada 2002 yang lalu saat Korea dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Jerman di final dengan 2-0. Sekarang Argentina ada setelah Brasil out, tersisih dari Kroasia, Argentina sekarang memiliki kesempatan untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan Brasil dan juga bisa menipiskan ketertinggalan Amerika Latin ketika berduel dengan Eropa sepanjang 21 edisi terakhir, di mana Eropa itu unggul dengan 12 kali juara dan Amerika Latin itu cuma 9 kali juara. Di antaranya 5 dari Brasil, 2 Argentina dan 2 dari Uruguay. Selebihnya kan itu Eropa yang menjadi juara. Ya. Jadi ada 4 dari Jerman, 4 dari Italia, ada 2 Prancis, Spanyol 1, ya, dan Inggris 1. Sekarang lah saatnya paling tepat bagi Argentina untuk menipiskan itu di saat mereka ke final. Namun kita belum tahu ya siapa yang akan ke final. Paling ideal memang mereka menghadapi dengan Prancis. Tapi Prancis juga harus berhati-hati, ada kuda hitam Maroko yang bisa menjegal Prancis. Bisa saja Argentina dan Maroko yang akan bertarung di final. Dan kita bisa melihat ya momen-momen kalau bisa direview hasil pertandingan di semifinal Argentina dan Kroasia ini. Kita bisa melihat bahwa gol pertama misalnya datang dari penalti di menit ke-34 yang diselesaikan oleh Lionel Messi. Ini pun masih diperdebatkan ya. Karena ketika Julian Alvarez menuju ke gawang mengangkat bola melewati Dominik Livakovic, di situ memang terlihat bahwa Julian Alvarez menabrak Livakovic ya. Sehingga banyak yang mengatakan juga ya perdebatan ini itu bukan penalti. Ya, karena Livakovic tidak punya niat untuk bisa menjegal Julian Alvarez ketika dia mengangkat bola lewat. Ya, tetapi wasit Daniele Orsato itu punya pandangan sendiri dan tepat dia di dekat situ dan dia menunjuk titik putih ketika dia melihat bahwa Livakovic itu menjegal atau menghalangi langkah dari Julian Alvarez. Ya, walaupun bola itu sudah lewat dan bisa diamankan oleh pemain-pemain belakang Kroasia. Nah, kalau lihat juga dari tayangan ulang beberapa kali kita lihat memang ada kaki dari Dominik ini ya, Livakovic yang seakan merintangi itu menghalangi bagi Julian Alvarez, dan itu mungkin salah satu alasan yang membuat Orsato sebagai wasit yang memimpin laga Argentina Kroasia ini mengambil keputusan untuk menuju titik putih dan diselesaikan dengan baik. Tembakan penalti Messi menghujam sangat keras meskipun Livakovic sudah bergerak pada arah yang sama. Saya pikir di tengah tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Kroasia ini, gol penalti Messi membangkitkan motivasi, percaya diri bagi Argentina lagi untuk terus bisa memenangkan laga. Ya, mereka ingin menambah skor dan itu terlihat ya. 4 menit kemudian setelah penalti Messi di menit ke-39, bagaimana aksi individu yang luar biasa dari setengah lapangan. Julian Alvarez pemain Manchester City ini berlari dengan sangat bagus. Gagal dikejar oleh Brozovic dan dia masuk, sempat juga dihalangi oleh Juranovic, tetapi dia bisa melewati. Ada Sosa, orang terakhir yang juga coba untuk menyapu bola tapi tidak sempurna dan bola dikuasai lagi ya, kena di badannya Julian Alvarez, dan ketika Livakovic maju mempersempit ruang dari Alvarez, dan Alvarez cepat untuk bisa mendorong bola masuk ke dalam gawang, dan ini saya pikir kecepatan ya, timing yang pas bagi Alvarez untuk bisa mencetakkan gol kedua. Dan gol kedua ini saya pikir ini sudah selesai. Walaupun Kroasia itu saya katakan tadi kan lebih banyak menguasai permainan, tetapi dengan gol kedua ini sangat sulit ketika Argentina unggul dengan 2 gol untuk bisa dibalikin oleh Kroasia. Itu memang terjadi ketika melawan Belanda, ketika Argentina 2-0 di perempat final, Belanda bisa menyamakan kedudukan kan sampai dalam masa perpanjangan waktu dan adu penalti. Tapi kalau dalam posisi seperti ini, sepertinya Kroasia langsung down dengan gol kedua dari Julian Alvarez ini. Dan ini menjadi gol keempat bagi Alvarez, mendekatkan diri juga dengan pencetak gol terbanyak. Ada Kylian Mbappe di atas, dan sekarang Messi dengan penaltinya 1 melawan Kroasia juga sudah 5 gol. Jadi ada Mbappe dan Messi yang sekarang merebut posisi teratas dalam daftar pencetak gol terbanyak. Di samping ada Alvarez di posisi kedua dengan 4 gol, dan juga pemain Prancis lainnya, Olivier Giroud juga dengan 4 gol.
Jadi kalau memang ketemu di final ini wajar lah. Ada 4 pemain ini dari tim yang sama, misalnya Argentina dan Prancis misalnya yang lolos ya untuk saling merebut pencetak gol terbanyak ya di Piala Dunia Qatar kali ini. Dan kita bisa melihat gol ketiga Argentina ini luar biasa. Ya, pasti teman-teman juga lihat bagaimana pergerakan individu yang bagus, skill ya dari seorang Messi ini masuk ke dalam kotak penalti walaupun ada Josko Gvardiol yang coba untuk menghalangi dia, tapi Messi masuk ke dalam dan Gvardiol ini takut ya, berhati-hati itu untuk bisa men-tackle Messi karena Messi melindungi bola itu masuk ke dalam ketika dia berusaha untuk menerobos itu hanya bisa ditempel oleh Gvardiol. Dia tidak berani untuk mengambil keputusan untuk tackle karena ini bisa penalti lagi. Karena bola itu betul-betul dilindungi oleh Messi ketika masuk ke dalam kotak penalti. Sebelum Messi itu mengirim umpan yang sangat matang, terukur terhadap Julian Alvarez untuk melewati di sisi Lovren ketika itu. Dan ini gol ketiga sudah membunuh memang harapan. Gol kedua aja di babak pertama itu sudah saya pikir selesai, apalagi dengan gol kedua yang tercipta di menit ke-69 ini. Itu yang memaksa bagi Argentina ini sudah merasa puas bahwa mereka soal waktu saja untuk menyelesaikan laga ini tanpa perlu ada perpanjangan lagi. Untuk mereka mengunci di 90 menit dan mereka menuju final. Scaloni sebagai pelatih saya pikir memainkan starting 11 yang kali ini oke lah ya. Dia bermain dengan 4-4-2 kalau boleh saya katakan sini 4-4-2 ya. Martinez di bawah Mister, kemudian ada Molina di kanan, ada Tagliafico di kiri, kemudian Romero dan Otamendi bermain sebagai dua bek tengah. Nah, 4 gelandang ini diperankan dengan baik oleh Rodrigo de Paul, ada Mick Elister di sana, ada Leandro Paredes, dan juga ada Fernandes, ya, Enzo Fernandes. 4 pemain ini tampilkan lebih awal. Dan Alvarez bersama dengan Messi tentunya di depan. Ada 5 pergantian yang dilakukan Scaloni. Dan yang paling menarik yang di menit 75 ketika dia menarik Alvarez yang sudah membuat gol keluar. Kemudian untuk pertama kali ketika masuk di babak semifinal ini Paulo Dybala, mantan pemain Juventus yang sekarang ada di AS Roma, dimainkan. Ya, cukuplah bagi Dybala ketika dia harus bermain dengan 15 menit terakhir dan Scaloni mencoba untuk memainkan Dybala ya. Selain ada pemain-pemain Palacios yang dimasukkan, ada Void juga ikut bermain, dimainkan ya. Ada Lisandro Martinez termasuk yang ikut untuk dimainkan dan saya pikir ini Scaloni tepatlah untuk melakukan pergantian di sini karena dia sudah merasa tidak akan mungkin Kroasia itu bisa mencetak 4 gol atau mencetak 3 gol ketika mereka sekarang sudah di atas angin dan tetap untuk bisa melihat kesempatan maju ke babak selanjutnya karena Kroasia ketika 3 gol ini ya saya lihat berat memang untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Luka Modric memang berjuang keras di tengah tapi walaupun dibantu oleh Perisic di sana, ada juga dengan Mateo Kovacic, Brozovic, Pasalic yang bermain, Andre Kramaric yang dimainkan sejak awal oleh Zlatko Dalic tapi mereka memang tidak bisa mengembalikan keadaan karena kalau melihat dari starting 11 sebenarnya ini starting 11 bagus bagi Kroasia kan. Mereka punya Livakovic di bawah, Juranovic bermain di kanan, ada Sosa di kiri, Gvardiol dan Lovren bermain di bek tengah, ya dengan Modric, Kovacic dan Brozovic di tengah kan ini kan kekuatan terbaik sebenarnya yang dimiliki. Tapi itu ketika mereka jebol dengan 2 gol di babak pertama, saya pikir tidak mungkin lagi, ya harapan mereka untuk bisa melakukan comeback ke gawang Martinez ya Emiliano Martinez dan gagallah sudah upaya bagi Kroasia untuk mengulangi pencapaian mereka pada 4 tahun lalu ketika mereka bisa melaju ke final dan kalah lawan Prancis untuk melakukan back to back dihentikan oleh Argentina. Dan selamat buat Argentina yang sudah mencapai babak final dan sekarang tinggal menunggu siapa calon lawan mereka. Dan bagi teman-teman semua yang sudah ikut tebak skor ya dari ACC Astra Credit Companies ini langsung diundi semalam. Jadi sampai pagi ini belum tidur. Ini langsung melihat siapa-siapa. Ini banyak nih, 1.000 lebih yang ikut. Ini kuis tebak skor antara Argentina dan Kroasia dan ada 62 orang yang tepat ya. Dengan 3-0. Jadi bagi teman-teman yang belum berhasil, tebakan Anda benar. Tetapi dalam undian harus cari cuma 15 pemenang giveaway. Jadi silakan ikut lagi untuk berikut ya, yang bagi yang belum beruntung. Namun yang beruntung 15 nama yang keluar saya akan bacakan di sini. Anda dengar baik-baik dan langsung kirim ke
IG saya ya. DM langsung ke IG Inilah Ropan. Yang pertama adalah Jack Bike Brong. Kemudian kedua Ali Rosigin. Ya. Yang ketiga Abdul Razak Official. Yang keempat Anton Effendi. Kelima Habibi Mursalim Habibi. Keenam P. Ben. 7 Laude Aufudin. Ke-8 Agus Suryanto. Ke-9 Wahid HT. Ke-10 Fengki MR. 11 Samdi Arianto. 12 Aswani Avogadro ya. 13 UEFA Champions League 2022. 14 Wahyono Tegar dan 15 Stephen Putra Simalen. Itulah 15 nama yang akan mendapatkan ini ya, giveaway dari Astra Credit Companies. Ini jaket Varsity yang harganya hampir mencapai 1 juta. Jadi kalau ada 15 orang ini total 15 juta yang disiapkan oleh ACC. Luar biasa, terima kasih buat ACC tentang giveaway berupa jaket keren Varsity buat Anda semua. Dan masih Anda jangan khawatir, masih ada lagi giveaway yang akan diberikan untuk pertandingan Maroko dan Prancis nantinya. Jadi ada 15 pemenang lagi. Jadi kalau Anda gagal walaupun sudah benar dan gagal dalam undian, ikut lagi. Masih ada kesempatan. Ya di final kita kasih naik lagi, bisa 20. Jadi banyaklah yang kita akan berikan. Terima kasih sekali lagi buat Astra Credit Company. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Ciao.